Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, masih kitab Ulangan. Ini sudah tema yang ke-15 dan kita ambil tema hukum rajam dari pasal 21 ayat 18 sampai 21. Ini tidak usah kita baca ayatnya, pendeknya ini kasusnya adalah anak yang durhaka. Jadi kalau anak ini durhaka ya, tidak mendengarkan perkataan ayahnya atau ibunya, walaupun mereka sudah dihajar juga, nggak mau mendengarkan, dan dia harus dibawa kepada tua-tua di kota itu, dan tua-tua itu seluruh jemaat akhirnya, seluruh orang itu di kotanya itu melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Simpulannya demikianlah, harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, ini kasus melempari dengan batu itu atau hukum rajam itu tidak hanya berlaku untuk anak yang durhaka, tapi ada juga kasus yang melanggar sabat. Dari sabat dia cari kayu api. Ada juga yang mengutuki, ya dia berantem ya, dia ada mengutuki dengan nama Tuhan. Kemudian mengenai keperawanan, perjinahan ya, itu juga ada di Ulangan 22, 21, saudara bisa baca sendiri di sana. Atau mengenai penyesatan, penyembahan berhala ya, itu adanya di Ulangan 13 ya. Pendeknya kasus ini adalah mengenai hukum, peraturan melempari orang dengan batu. Harus ada dengan 2-3 orang saksi, nggak boleh satu aja. Nah, seperti kita tahu, kitab Ulangan ini adalah suatu kitab yang dimaksud supaya Israel mengingat akan perjanjian, ya, akan perjanjian Sinai, di mana diikat oleh Yahweh ya dengan Israel dengan perantaran Musa. Dan di situ ditekankan dalam kitab ini bahwa Israel haruslah mengingat perjanjian itu, ya artinya itu juga membangun ya hubungannya, disunat hatinya, mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kemudian sebagai ekspresi daripada kasihnya itu kepada Tuhan, yang vertikal itu dia harus yang secara horizontal mentaati hukum yang disebut di sini hukum Taurat ya. Termasuk hukum rajam ini ya. Nah, seperti kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa dalam perjanjian baru itu adalah El Elyon, kita umat Tuhan ya, diperantarai oleh Yesus. Sebenarnya tetap ya perjanjian baru itu untuk Israel juga, karena Israel sudah melanggar perjanjian yang lama itu dengan perjanjian Sinai, perjanjian Musa lah. Dan Tuhan bikin yang baru ya, Yeremia 31 ayat 31 itu, ataupun dalam kitab perjanjian baru itu Ibrani pasal 8. Jadi Tuhan bikin lagi perjanjian baru khususnya utamanya untuk Israel, tapi kemudian oleh Paulus ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain, dan orang yang percaya masuklah ke dalam perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan ini, gereja ya, disebut gereja, dan diperantarai oleh Yesus. Hukumnya dalam perjanjian baru itu adalah hukum roh. Karena begini caranya, hukum roh itu apa ya? Hukum roh itu artinya Yesus menggenapi dulu hukum Taurat ini ya. Yesus datang bukan untuk melanggar hukum Taurat ya, tapi untuk menggenapi. Karena hukum Taurat itu selain dia itu ekspresi daripada ketaatan orang Israel diharapkan, tapi juga hukum Taurat itu simbol atau tanda atau lambang. Ya, sesuai dengan Kolose 2 ayat 17, kita sudah sering baca ayat itu, bahwa baik peraturan hari raya, hukum-hukum itunya ya, sabat atau semuanya itu, sunat ya, itu merupakan simbol bayangan ya hari raya juga itu, dan digenapi oleh Yesus. Kemudian ketika Yesus masih bangkit, dia datang sebagai roh pemberi hayat, life giving spirit, yang adalah hukum roh, yang kalau menurut Ibrani pasal 8 itu hukum roh itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin orang percaya. Jadi hukum Taurat itu
ya, sebagai ekspresi daripada ketaatan kepada Tuhan, kepada mengasihi Tuhan, ya, Israel itu. Kemudian Yesus genapi hukum Taurat itu dengan mati bangkitnya ke surga itu. Kemudian turun memberikan, dituliskanlah hukum Taurat yang tadinya di dalam loh batu, dua loh batu itu, dua loh perjanjian itu, dituliskanlah ke dalam batin orang percaya, dituliskan, ya. Atau kita coba aja lihat aja sebentar, ya, Ibrani 8, ya, supaya kita tahu nanti penggenapan hukum-hukum dalam konteks perjanjian lama tidak bisa diterapkan langsung ke dalam konteks perjanjian baru, karena hukumnya beda. Ini hukum Taurat tertulis di dalam loh batu, sudah digenapi oleh Yesus, dan hukumnya di sini hukum roh, artinya harus ditulis ke dalam batin orang percaya untuk mau mengaplikasikannya. Bukan hanya hukum rajam aja, hukum, semua hukum, ya. Hari raya semua itu kan simbol di sini, ya. Misalnya Paskah, Yesus genapi dengan sebayana domba Paskah kita. Setelah itu Pantekosta digenapi dengan pencurahan Roh Kudus. Nanti sebentar Pondok Daun, itulah yang pencurahan Roh Kudus yang adalah waris kita, roh yang, ya, dalam kepenuhannya. Jadi nggak bisa diambil kayak banyak kalau denominasi ini kan para pemimpinnya dia comot hukum perpuluhan, tapi yang enak tentu yang diambil, ya, jangan yang hukum rajam begini, wah ngeri nih. Ya, misalnya ada anak pendeta narkoba atau apa macam-macam itu kalau menurut hukum perjanjian lama, konteks perjanjian itu harus dirajam oleh jemaat, kan, tapi jemaatnya merajam itu nggak mungkin lah. Makanya nggak diambil hukum rajam, ya, dilupakan aja lah. Ada seorang dosen saya juga bilang, hanya beberapa aja yang bisa kita, yang masih berlaku sekarang. Nah, dia mau main-main itu. Yang berlaku tuh ya itu hukum perpuluhan, karena itu kan duit, dapat duit dari jemaat. Terus dia bilang hukum buah sulung, ada juga. Padahal hukum buah sulung tuh orang, ya. Pokoknya enak-enak lah yang diambil lah, ya, intinya. Padahal itu semua hukum-hukum dalam perjanjian lama itu, konteks itu harus ditulis dalam batin, dikenakan dalam konteks perjanjian baru, ya. Nah, hukum Taurat ditulis dalam batin ini. Coba dulu kita baca Ibrani pasal 8 aja, ya. Kita baca aja dulu supaya nanti itu jelas, ya. Ibrani pasal 8. Ini sama, ini kutipan daripada Yeremia 31 ayat 31 ke bawah itu, ya. Ini kutipan Paulus mengutipnya ini. Coba kita lihat. Perjanjian baru itu kita baca dulu ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel, ya. Perjanjian baru itu untuk Israel terutama, sesudah dari itu. Yahweh berfirman, saya pakai LT, ya. Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Perhatikan ini. Hukum Taurat ditulis dalam batin, itulah dia hukum roh di sini, ya. Inilah yang berlaku bagi umat pilihan Tuhan, orang percaya, gereja, ya. Kemudian aku akan menjadi Elohim bagi mereka, mereka akan menjadi umatku. Kemudian berikut, mereka sekali-kali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap saudaranya dengan mengatakan kenalah Yahweh. Sebab akibat ditulis itu hukum, semua orang dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar akan mengenal aku. Ini efek daripada tulis hukum ditulis itu. Umat perjanjian baru mengenal, ya. Kemudian ayat 12 dikatakan di situ, aku sekali-kali tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kedurhakaan-kedurhakaan mereka. Karena dalam perjanjian lama itu justru korban-korban binatang itu mengingatkan Israel akan adanya dosa. Karena darah binatang tidak mungkin menghapus dosa, kan, itu hanya simbol aja. Setelah digenapi oleh Yesus sebagai anak domba Paskah kita, darahnya itu benar-benar. Dan Tuhan Bapa di surga nggak ingat lagi. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, tidak lagi diingat dosa-dosa kita. Karena kenapa nggak diingat? Ya karena udah dibayar. Hanya Yesus yang bayarnya. Upah dosa maut, ya, bukan neraka kekal. Kalau neraka kekal, Yesus nggak bayar apa-apa. Sebab Yesus nggak masuk ke dalam neraka selama-lamanya, katanya. Ya udah, itu sudah saya sering bicara. Oke lah, jadi kita sudah tahu, ya, setiap hukum, setiap bentuknya hari raya, kayak aturan-aturan apapun dalam hukum Taurat itu, termasuk kemah sucinya, itu semua simbol dan harus
digenapi atau ditafsirkan atau dituliskan ke dalam batin, karena semuanya itu pengalaman. Intinya sesuai dengan Kolose 2 ayat 17, semua yang di sini hukum-hukum perjanjian lama itu, Taurat itu yang merupakan simbol, menjadi suatu pengalaman dalam Kristus. Pengalaman apa? Pengalaman batinia. Sama seperti kemah suci ya. Dari mulai yang pelataran itu korban bakaran, itu Paskah itu ya, bejana pembasuhan, kemudian di ruang kudus itu ada meja roti sorgian, ada juga kandil, ada juga di situ dupa, itu pengalaman Pentakosta. Masuk ke dalam ruang kudus, union with God, itu kita bersatu dengan Tuhan dengan simbol-simbol tanda tabut perjanjian itu. Semuanya di sini adalah penggenapannya pengalaman kita bersama dengan Kristus secara batinnya. Maka Efesus 1 ayat 3 bilang, kamu sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu artinya berkat yang di dalam batinmu itu. Pengalaman yang membuat engkau mengenal Tuhan. Pengalaman rohani, berbagai macam pengalaman rohani yang membuat engkau tidak lagi dosa-dosamu diingat-ingat dan sebagainya. Jadi sudah jelas ya bahwa kita tidak bisa menerapkan hukum Taurat ke dalam ini. Satu pun tidak boleh diterapkan. Karena kalau itu diterapkan berarti itu artinya Yesus tidak menggenapi seluruhnya. Kok masih berlaku di sini? Tidak, semua sudah digenapi, selesai. Dan Yesus bilang dalam hukum Taurat itu satu iota itu aja nggak akan dihapuskan. Artinya Yesus itu sangat teliti dan tegas mengatakan iota pun dalam Taurat itu digenapi olehnya. Jadi tidak ada lagi yang bisa lolos kita di sini umat perjanjian baru menjalankan hukum-hukum di situ, ya. Yang paling mencampur itu orang Advent itu ya, Ellen G. White itu, saya belajar pernah itu sama pendetanya orang Advent itu. Saya baca juga sedikit buku-bukunya ya, Ellen G. White. Itu semuanya masuk, termasuk hukum Sabat lah, waduh. Jadi kacau juga kayak kacau betul. Nggak ngerti dia bahwa Yesus sudah menggenapi. Dan kalau mau dimasukkan semua di sini, baik itu hari raya, baik itu hukum ini rajam atau apa, semuanya perpuluhan apalagi, tetap harus digenapi. Perpuluhan maupun buah sulung itu orang ya, yang kalau digenapi di sini ya, itu orang. Karena itu kalau orang Yahudi itu membuat 613 aturan itu, ya, semuanya sudah digenapi. Nggak boleh langsung dicomot, masuk begitu. Ya, nggak, apalagi kalau cuma yang diambil perpuluhan, kenapa nggak hukum rajam dimasukin? Ya, orang Kristen jadi siapa yang punya ya khususnya ya, anak-anak yang bandel sama orang tuanya, apalagi kalau anak pendeta, itu harus dirajam itu. Narkoba, free sex, apa semua dirajam itu. Mestinya, ya kalau kita mau jujur, ya para pemimpin denominasi nggak jujur soalnya, dia ngambil yang enaknya. Kalau jujur, ambil dong hukum rajam juga, ya jangan cuman yang enaknya aja. Kalau udah duit aja, udah ya. Nah ini nih orang yang begini menghadap kita semua ya, pengadilan Kristus ya. Oke, mari kita masuk dulu hukum rajam ini ya. Kita sudah tahu apa sih artinya hukum rajam itu kalau mau diterapkan sekarang. Karena ingat ya, hukum rajam sudah digenapi oleh Yesus. Bukan berarti Yesus dirajam, karena masalahnya begini, pada zaman itu Israel tidak boleh, mahkamah agama itu Sanhedrin yang punya imam besar ya dan 70 anggotanya itu mereka tidak dikasih pemerintahan Roma untuk melakukan hukuman mati. Jadi waktu kasus Stefanus itu, martir pertama itu yang dirajam, itu pelanggaran karena tidak boleh itu sebenarnya. Tapi karena mereka udah gak tahan gitu, gemetar dia udah dirajam aja. Padahal tidak boleh. Jadi itu sebabnya Kayafas imam besar pada waktu itu dan semua ahli Taurat, orang Farisi itu bawa Yesus kepada Pilatus supaya mendapat izin. Ini orang penyesatan, karena memang dalam penyesatan memang ada. Kalau ada seorang nabi ngomong ya sesuatu ternyata nggak terjadi, atau ada seorang nabi atau terjadi pun, misalnya dia bernubuat sesuatu yang terjadi tapi dia menyimpankan
orang Israel, mari kita beribadah kepada Allah lain yang tidak kau kenal. Itu harus dirajam juga. Ya. Nah, Yesus ini dipandang merajam ya. Dipandang sesat ya. Barangkali pelanggaran hukum Sabat atau macam-macam lah ya. Tapi Pilatus tahunya, kamu kena iri. Jadi datanglah mereka kepada Pilatus. Tolong ini penyesat ya. Kemudian karena Yesus juga menyebut dirinya Son of God ya, penyesat. Kemudian Pilatus didesak supaya melakukan itu dengan desakan orang-orang Farisi yang menghasut orang banyak, berteriak mendesak Pilatus. Ya namanya politikus kan, dia nggak ingin dong terjadi keributan, dia memikirkan jabatan biasa itu kan, politikus umumnya. Jadi diizinkan, dan pada zaman itu kalau orang Roma mengvonis itu sebenarnya hukum salib udah paling hina, itu udah paling rendah lah istilahnya. Hukuman orang itu bisa digantung di situ, kadang-kadang bisa beberapa hari, 2-3 hari nggak mati-mati bisa. Ya digantung di situ sampai mati sendiri. Itu hukuman untuk budak-budak, nggak boleh warga negara Roma dihukum salib begitu. Nah Yesus karena dia, tapi jadi sama kan istilahnya, ya hukum rajam juga, cuman versi Roma. Itu disalib juga orang matinya tuh ngeri juga. Itu saya pernah lihat, baca itu secara kedokteran, itu nafas sudah susah, lari darah udah nggak lancar. Udah gitu dicambuk dulu, aduh. Ada yang banyak yang sudah dicambuk, mati di situ dia. Karena cambuknya udah tahu, nonton nggak film itu, The Passion of the Christ itu. Udah lebih daripada dirajam itu kayaknya tuh. Nah jadi Yesus genapi hukum rajam, digenapi oleh dirinya, ya. Maka itu ketika di dalam perjanjian baru, nah ini kita masuk ya, kasus penafsiran atau hukum rajam yang ditulis dalam batin itu kayak gimana? Nah ini dia, kita lihat Yohanes pasal 8 ya. Ini kasus perempuan berzina, ini dalam kasus ini perzinahan ya, memang ada. Kalau perzinahan ya, itu terjadi ya, dirajam itu. Laki dan perempuannya, kalau ini udah istri orang ini berzina dia dirajam. Nah ini kasusnya perempuan kedapatan sedang melakukan perzinahan begitu. Memang menurut hukum Musa dia mesti dirajam. Itu benar orang Farisi Taurat itu. Walaupun motif mereka itu datang pada Yesus itu sebenarnya mau mengetes. Kamu mengikuti hukum Musa enggak? Karena orang Yahudi itu merasa ini dia melanggar Sabat. Itu makanya dia bilang ini enggak dari Tuhan nih. Enggak dari Yahweh nih orang, karena dia melanggar Sabat. Ya walaupun menurut mereka ya, menurut orang Yahudi itu. Makanya dites Yesus. Ya. Datanglah dia kepada Yesus ini enggak usah kita baca ini Yohanes pasal 8 ini. Ini kasusnya yang di sini ya, wanita yang berzina ya, pasal 8 ayat 1 sampai 11 ya. Ceritanya beginilah, pokoknya di bawah lah ini wanita yang berzina ini kedapatan. Dihadapkan kepada Yesus, gimana Rabi, apa menurutmu? Kalau hukum Musa bilang ini perempuan mesti dirajam, bagaimana menurutmu? Yesus bilang langsung, Yesus nulis di bawah itu kan, menuliskan di tanah itu hanya tindakan simbolik saja. Maksud Yesus hukum rajam hak sesuai dengan Ibrani itu ya, kita nggak nafsir mau-maunya kita juga, enggak. Ya memang karena hukum perjanjian baru itu, hukum roh itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Jadi Yesus itu melakukan gerakan menulis di tanah itu, artinya hukum rajam ini ditulis di dalam ketanahan kita, tanahan umat percaya, harus begitu. Jangan main asal rajam dengan batu aja. Tulis ya. Apa setelah itu orang Farisi desak, bagaimana Rabi, menurut engkau ini dirajam atau enggak nih? Nah baru Yesus jawab, inilah dia penafsirannya, itulah hukum rajam yang ditulis dalam batin, inilah penafsirannya. 1, Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa di antara kalian, dialah yang pertama lempar batu kepada perempuan itu. Ya mundurlah semua. Karena semuanya orang berdosa semuanya. Ya, semuanya orang berdosa, mundur. Tidak ada yang melempari batu. Malu mereka semuanya. Kemudian yang kedua penafsirannya. Yesus tanya sama perempuan ini, gimana perempuan? Ada nggak yang melempari kamu? Tidak ada. Nggak ada Tuhan. Ya, kemudian penafsirannya yang kedua.
aku pun tidak melempari kau. Walaupun sebenarnya aku berhak, karena aku tidak berdosa. Tapi itulah dia prinsip pengampunan, ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu penafsiran yang kedua itu, ya. Yang pertama, siapa yang nggak berdosa lempar batu. Yang kedua, pengampunan. Aku tidak juga melakukan melempari kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, pengampunan itu bukan berarti ya nggak dihukum, tapi silakan buat lagi lah. Oh, nggak begitu. Ya. Oke, inilah dia penafsiran hukum rajam. Hukum rajam yang sudah ditulis dalam batin orang percaya itu, hukum Taurat ya. Ingat ya, hukum roh itu bukan nggak ada aturan. Salah. Bukan istilahnya dipimpin roh dalam arti aut-autan aja maunya orang aja. Enggak, itu hukum roh itu adalah hukum Taurat yang ditulis di dalam batin. Maka penafsirannya mesti hati-hati, mesti lihat prinsip-prinsip dulu, jangan main asal comot aja begitu. Ya. Penafsiran hukum rajam jelas, ya. Yang pertama, siapa yang merasa nggak berdosa lah itu udah duluan ya, udah jelas nggak mungkin. Tidak ada yang melakukan itu. Kedua, pengampunan dan dengan satu nasihat, jangan berbuat dosa lagi. Jadi, hukum rajam yang sudah digenapi oleh Yesus itu, inilah artinya jadi hukum roh. Dalam arti, ya kalau engkau nggak berdosa, ya lemparin orang lain. Ya, yang berbuat dosa menurutmu. Yang kedua, yang engkau harus mengampuni. Petrus juga pernah nanya, kalau itu mengampuni berapa kali? Ya terus. Kalau dia datang minta maaf, dia terus. Ayolah ya. Oke lah. Sebelum kita ambil aja dulu kesimpulan lah ya. Jadi bagaimana ini kesimpulan kita mengenai hukum rajam ini? Ada beberapa prinsip penting yang tidak boleh dilanggar. Bahwa hukum Taurat semuanya, hukum rajam, hukum sabat, hukum Taurat, hukum perpuluhan, hukum buah sulung lah, semuanya itu. Yang 613 itu yang dibuat oleh orang Yahudi itu sudah digenapi. Sebagian nggak digenapi oleh Yesus, enggak, semuanya sampai karena Yesus bilang sampai iota aja tidak akan dihapuskan kecuali sudah digenapi. Berarti dengan ungkapan itu Yesus mengatakan semuanya sudah digenapi. Ya, makanya di kayu salib, it is finished. Sudah selesai, tetelestai, istilah Yunani ungkapan itu, tetelestai itu completely complete, perfectly perfect. Artinya sempurna, sesempurna-sempurnanya, selesainya, kira-kira begitu. Berarti hukum Taurat itu semuanya sudah digenapi oleh Yesus. Jadi Yesus masih bangkit turun, berikan hukum roh, life giving spirit. Roh pemberi hidup itu, life itu ada hukum di dalamnya penggenapan Taurat. Ketika itu tidak boleh lagi campur-campur. Ini sebenarnya orang yang membawa hukum Taurat, atau hukum perpuluhan ke dalam, atau peraturan agamawi ya, termasuk ini. Para pemimpin denominasi kan banyak aturannya kan. Kalau kau mau diberkati, kasih perpuluhan gini-gini. Kalau kau mau bertumbuh, datang ya kebaktiannya di gedung ini ya. Kau boleh 1001 macam peraturan agamawi. Itu sebenarnya menghujat Yesus, seolah-olah mengatakan, Yesus, engkau belum menggenapi seluruh hukum Taurat. Sama aja kan begitu kan? Karena itu di sini harus dijalankan dulu juga, ya. Ngerti nggak saudaraku itu? Tapi saya yakin para pemimpin Indonesia pada umumnya sih nggak ngerti. Cuman karena ini menguntungkan aja. Apa ya? Orang ibadah kadang-kadang cari untung kok. Ibadah buat makan, ya. Melayani supaya bisa makan, ada uang jabatan dan sebagainya itu. Nanti urusannya lah ya. Yang begitu-begitu itu, ya. Jadi kesimpulannya sudah digenapi. It is finished, selesai. Sekarang bagaimana hukumnya di sini? Bukan berarti tidak ada. Ya. Misalnya hukum perjinahan. Oh kalau di sini karena kita tapi Tuhan, tapi roh yang melakukannya. Kalau kita lihat perempuan begitu ya itu sudah. Kalau kita misalnya hukum yang pembunuhan ya, jangan membunuh kan hukum Taurat itu. Kalau misalnya di sini kalau benci sama saudaramu, itu sama dengan sudah membunuh. Nah. Tapi kan masalahnya kalau di sini hukum roh, itu artinya dialah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Gitu loh, ya. Bukan kita yang mengerjakannya, tapi roh itu memberikan life, hayat, joy,
yang memampukan kita, yang membuat kita bisa menjalankan itu secara alamiah. Secara apa bukan? Mengalir lah. Kita pun nggak sadar bahwa kita melakukan itu. Maksudnya bisa menjalankan itu. Misalnya ada perempuan lewat, kok saya nggak nafsu kayak dulu ya. Dulu kok ya kan, saya nggak sadar. Bukan kita maksa-maksa, jangan, enggak. Itu namanya kalau udah gertak gigi ya, tuh udah paksa, itu udah namanya bukan hukum roh lagi. Itu sudah saudara mencoba tapi gagal ya, itu lain. Itulah pengalaman Roma 7 itu. Nanti kalau itu kita bicara, oke udah bicara lah. Artinya dalam perjanjian baru segalanya roh yang mengatur, memimpin. Ibadahnya juga dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya reality ya, bukan lagi simbol. Jadi, tapi roh yang melakukan. Misalnya kalau dalam hukum Taurat itu orang Farisi suruh tulis itu hukum Taurat itu. Ditulis kadang di batu, kadang di bahkan di pintu semuanya di dalam jubahmu juga. Tulis itu. Jadi kayak dipaksa supaya orang Farisi itu, orang Israel harus mentaati, bukan dipaksa ya. Mentaati. Tapi kalau kita di sini, kalau memang kita udah cinta, hati kita cinta Alkitab ini, cinta firman Tuhan, ya nggak usah dipaksa. Kalau masih ada orang Kristen, kau harus baca Alkitab saya bertumbuh, kau harus berdoa saya bertumbuh. Akhirnya orang itu paksa, padahal dia nggak senang. Itu namanya bukan hukum roh. Ya. Itu sudah hukum Taurat yang diterapkan, dipaksakan. Ya. Pokoknya kalau udah atur, ini pemimpin denominasi banyak bikin aturan. Biasanya menguntungkan dia juga itu. Harus begini, harus begitu. Paksa gini, paksa begitu. Jadi perbudak lagi umat pilihan Tuhan. Jadi bukan umat pilihan Tuhan. Umat Tuhan lah. Kalau yang dipilih Tuhan, dia tahu. Ada pengurapan dalam batinnya yang membuat mereka ngerti hukum roh itu. Oke lah. Jadi inti kesimpulannya tegasnya, setiap aturan dalam hukum Taurat, setiap hukum dalam hukum Taurat itu harus melewati suatu katakanlah penafsiran karena sudah digenapi Yesus sebelum masuk ke dalam perjanjian umat perjanjian baru. Dan intinya setiap aturan di sini, setiap hukum di sini adalah pengalaman dalam Kristus. Karena itu adalah menjalani hukum roh. Oke lah, puji Tuhan. Ini mengenai tema Rajam ya. Haleluya, amin.